Terlanjur menikmati kasih sayang orang tua selama bertahun-tahun untuk dirinya sendiri, tapi kemudian harus menerima kenyataan bahwa kasih sayang orang tuanya akan terbagi dengan adiknya yang akan lahir. Bagaimana cara orang tua membantu anaknya untuk beradaptasi dengan hadirnya sang adik? Hoppers, tahukah Anda? Seorang anak tunggal yang tiba-tiba menjadi kakak dari seorang adik mungkin akan menghadapi banyak hal baru yang membuat dia tidak nyaman dan memaksa sang anak beradaptasi dengan situasi yang mungkin tidak menyenangkan baginya. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan agar si kecil tidak merasa diabaikan. Yang pertama, libatkan anak dalam persiapan kelahiran. Jelaskan kepada anak mengenai kelahiran adik dan perubahan yang mungkin terjadi. Gunakan bahasa yang sesuai dengan usia mereka. Libatkan anak dalam persiapan menyambut adik baru seperti memilih baju bayi atau menyiapkan kamar bayi. Ini membuat mereka merasa penting dan terlibat. Yang kedua, berikan perhatian khusus. Luangkan waktu khusus setiap hari untuk bersama anak pertama melakukan aktivitas yang mereka sukai tanpa gangguan dari adik bayi. Jadilah pendengar yang baik. Jika anak merasa cemburu atau kesal, dengarkan keluhan mereka tanpa menghakimi. Yang ketiga, tetapkan rutin yang konsisten. Usahakan menjaga rutinitas harian anak pertama tetap konsisten meskipun ada bayi baru. Rutinitas yang teratur memberikan rasa aman. Buat ritual khusus seperti membaca cerita sebelum tidur atau waktu bermain khusus hanya untuk anak pertama dan orang tua. Yang keempat, berikan pujian dan penghargaan. Berikan pujian dan penghargaan saat anak pertama menunjukkan perilaku positif terhadap adik mereka, seperti membantu atau bersikap baik. Berikan penghargaan khusus untuk usaha mereka dalam beradaptasi dengan peran baru sebagai kakak. Yang kelima, ajarkan keterampilan sosial. Ajarkan anak tentang pentingnya berbagi dan bergiliran, serta bagaimana berinteraksi dengan adik dengan cara yang positif. Gunakan permainan peran untuk membantu anak memahami situasi baru dan bagaimana menghadapi perasaan mereka. Yang keenam, libatkan anak dalam perawatan bayi. Berikan tugas kecil yang sesuai dengan usia, seperti mengambil popok atau membantu memberi makan. Ini membuat anak merasa berguna dan terlibat. Selalu puji dan berterima kasih atas bantuan mereka, sehingga mereka merasa dihargai. Yang ketujuh, jangan abaikan perasaan anak. Akui perasaan anak, baik itu cemburu, marah, atau sedih. Jelaskan bahwa merasa seperti itu adalah hal yang wajar, dan biarkan mereka mengekspresikan emosi mereka. Ajarkan teknik sederhana untuk mengelola emosi, seperti pernafasan dalam atau waktu tenang. Nah, Hoppers, dengan menerapkan tips-tips ini, orang tua dapat membantu anak tunggal yang tiba-tiba menjadi kakak bisa merasa dihargai dan tetap mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan selama masa transisi ini. Halo pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Devi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Saat ini kita akan membahas satu topik ketika anak tunggal memiliki adik bayi. Kakak dan adik sedekat tangan dan kaki oleh pepatah Vietnam. Dan kita akan bahas topik hari ini bersama Ibu Helena Valentina yang merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan.
Halo Ibu Elina, apa Halo. kabar hari ini? Bu, Baiklah. hari ini kita matching ya. Betul, seperti kakak adik ya. Iya, seperti kakak Itu dia. adik. Jadi seperti kaki dan tangan toh. Seperti kaki dan tangan, dekatnya ya Bu ya. Harus selalu sejalan dan juga nggak bermusuhan. Iya, Harus. Masa iya. kaki sama tangan musuhan gimana ya? Putus tuh badannya ya. Seneng dong ya kalau punya adik gitu ya. Tapi kadang-kadang Bu, ada anak-anak yang sudah lama dia tidak punya adik, kemudian dia merasa cemas ketika adiknya lahir ya Bu ya. Punya pengalaman Bu Saya Devi? punya pengalaman. Oh, Jadi iya? ini anak saya yang Hmm. pertama ketika akan punya adiknya. Jadi pada waktu saya hamil saya sudah bilang sama dia, ini kamu akan ada adik, ini teman kamu main. Waktu mau melahirkan juga di rumah sakit saya sudah bilang, besok mama mau keluarin nih adiknya, dokter mau keluarin gitu ya. Ntar besok kamu datang, Terus mama malam sikapnya ini. gimana? Senang? Oh dia senang, dia bilang oh iya senang. Tapi dia kayaknya masih bingung ya, adik seperti apa gitu Bu, keluar dari perut. Habis Bedanya itu berapa tahun Bu? bedanya 3 tahun. Oh cukup Iya. lama dia jadi Cukup raja lama ya, ya. Bu, itu ya. Ratu di rumah ya. Kemudian datanglah dia besok ke rumah sakit. Pada waktu dia datang, saya kebetulan lagi tidur sama anak itu karena baru operasi. Terus adiknya tidur di gendongan saya. Terus dia datang, dibawa sama oma opanya. Yang saya lihat pertama kali adalah wajahnya langsung berubah ketika lihat gitu, berubah. Dia Senang, gembira? Enggak, berubahnya itu langsung kayak tegang gitu ya Bu ya. Dan dia melihat saya, melihat juga anak bayi ini. Mungkin saya pikir ya, ini anak dari mana ya? Ini anak dari mana aja gitu. Kok bisa-bisa dari sini? Ternyata si mama nggak ada tadi malam sama dia gitu. Jadi saya melihat seperti ada kecemasan di muka dia. Walaupun dia masih umur belum 3 tahun waktu itu Bu. Iya betul. Kenapa itu Bu ya bisa terjadi bahkan pada anak yang sekecil itu? Ya, untuk bisa merasakan empati dengan perasaannya, kita coba bayangkan berada di posisi dia ya. Ketika misalnya suami kita malam nggak pulang, nggak taunya besok dia berpelukan dengan seseorang. Terus loh malam nggak sama aku, terus sekarang kok jadi pelukan sama perempuan lain, gimana ini gitu kan? Wah mungkin sakitnya itu di sini gitu ya. Walaupun mungkin ini perempuan ini adalah adiknya barangkali, bukan selingkuhannya. Tapi tetap kita kan ngerasa, saya kok punya saingan baru gitu, dan mungkin ada ketakutan nanti suami kita akan lebih sayang sama si adik ini daripada sama saya kan gitu. Nah mungkin si anak pertama ini, si sulung ini mungkin juga berpikir seperti itu. Ada ketakutan, ada kecemburuan, dan juga ada rasa cemas karena sesuatu yang berubah kan. Katanya setiap perubahan itu, entah perubahan yang menuju kebaikan, menuju kemunduran, itu pasti akan menimbulkan stres gitu. Iya. Jadi buat dia juga sebetulnya dia sedang menghadapi tantangan tuh ketika melihat mamanya sudah memeluk adik yang baru gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu wajar sih. Hanya saja mungkin yang Bu Pendeta lakukan sudah benar tuh, sudah diceritakan. Nanti saya ada loh. Tapi mungkin perlu lebih sering juga, dan jadi walaupun dia agak kelihatan cemburu, tapi bisa berangsur-angsur dia bisa lebih lebih menerima keadaan, dan bahkan jadi mencintai gitu. Ada sih tips-tipsnya supaya mereka yang pernah jadi sulung lalu punya adik. Bisa dibagikan Bu? Iya sih. Jadi kalau yang paling utama kita tahu ya, empati dulu nih. Jadi jangan sampai nanti kita jadi malah marah gitu loh. Bukannya terima kasih kamu punya boneka baru, malah cemberut lagi, cengeng lagi nih. Kalau kan sakitnya double. Biasanya anak pertama jadi lebih cengeng waktu ada adiknya Bu ya. Jadi kayak cari perhatian gitu ya Bu ya. Karena dia mau pastikan nih si mama berubah nggak cintanya sama aku gitu loh. Jadi kita yakinkan dulu bahwa ini adalah hal yang biasa, dan itu merupakan bukti bahwa anak ini sangat mencintai kita. Kalau dia nggak butuh kita, nggak cinta kita, mungkin dia nggak peduli. Mau ada adik baru bodo amat, nggak ada bedanya. Orang hari-hari juga nggak diperhatiin kok gitu kan. Seperti ini sangat menarik ya Bu bahasan kita saat ini, tapi kita lanjutkan lagi setelah segmen yang satu ini. Terima kasih masih tetap bersama dengan kami di program Love Your Child. Bu, tadi saya kan sudah bagikan sedikit soal tips sebelum datangnya adik lahir ya Bu ya. Maksudnya udah kasih tahu ke dia ini akan lahir adik kamu, terus kasih tahu kalau besok mau ke rumah sakit ada lahir. Ada nggak Bu tips lainnya yang bisa Ibu bagikan saat ini untuk orang tua? Iya, mungkin Bu Devi ngerasa ini ya, kok kayaknya masih kurang aja gitu ya. Ya Ibu Devi dan juga semua ibu harapkan adalah anak itu akan happy, terus surprise, malah langsung kayak dapat hadiah. Kok ini malah berubah mukanya, jadi kita jadi sedih ya Bu ya. Nah jadi memang mungkin
ya itu kita perlu kasih waktu, tapi mungkin juga kita perlu kasih tambahan nih. Kalau kita punya rencana untuk mungkin menghadirkan adik yang baru, entah itu adopsi atau mungkin kita sedang hamil saat ini, sebentar lagi akan melahirkan adik untuk kakak sulung yang pernah jadi anak tunggal sekian lama. Nah, itu yang paling utama kuncinya adalah ajak dia selalu untuk merasakan bahwa ini hadiah buat dia gitu. Aduh, kamu seneng banget dong ya, sebentar lagi kamu punya adik. Lu gak semua orang lo punya adik. Jadi ungkapkan bahwa ini adalah keberuntungan dia gitu. Jadi ketika itu jadi keberuntungan dia, maka dia menanti-nanti dong keberuntungan itu hadir kan gitu kan. Jadi jangan sampai nanti ada ucapan-ucapan seperti ini. Wah, nanti kalau udah ada ya kamu nanti sama papa ya, saya sama adik. Nah, wah itu ancaman yang mengerikan itu. Ancaman mengerikan. Jadi ungkapkan dengan penuh jaminan bahwa mama akan tetap mengasihi kamu, mama akan tetap peluk kamu, mama tetap akan seperti saat ini gitu. Nggak berkurang ya, kasih sayang untuk dia. Ya. Dan sering-sering juga untuk melibatkan dia dalam proses perencanaan. Misalnya gini, nanti adik kan bayi ya, tidurnya di mana? Kita nanti kalau tidur bareng-bareng takutnya nanti kegencet. Gimana nak ngobrol? Pura-pura seperti orang yang berdiskusi seumuran gitu, dia gitu. Apa perlu kita kasih ini ya nak, apa tuh keranjang bayi, padahal dari kita idenya. Oh iya mami, warnanya apa ya nak gitu. Putih aja mi, kamu yang pilih. Karena kamu kakaknya, kamu yang pilih. Ayo nak, terus cari bantalnya, terus selimutnya, biar dia yang pilih semua. Ini adik kamu, jadi kamu yang berhak untuk pilih semua gitu. Wah senang itu dia. Terus kemudian juga ya ceritakan pengalaman dulu. Mungkin kita juga pernah punya adik. Wah dulu waktu mama punya adik, senangnya minta ampun Nona. Jadi kekhawatiran dia itu bisa sirna. Dulu anak saya juga saya 3,5 tahun nih baru punya adiknya kedua. Jadi waktu di perut sudah tahu nih, ini anak ini nanti bisa cemburu kan. Jadi saya bukan bikin lagu sih, lagu yang sudah ada saya buat nama anak saya. Jadi Golda adalah kakakku, rajin dan senang belajar. Aku pun ingin seperti kakak. Tadi saya bikin suara-suara adik gitu. Tahu nggak? Tuh, ini perut mami kok goyang-goyang. Kayaknya dia mau nyanyi loh nak. Lagu apa mami? Nih dengerin ya. Golda adalah kakakku. Itu si Golda seneng banget dengernya. Mami emang dia nyanyi kayak gitu? Iya. Mami disuruh nyanyi nih sama dia. Terus apa tuh namanya? Aku ingin seperti kakak, seperti Golda kakakku. Langsung dia peluk-peluk itu perut saya. Jadi waktu lahir memang heboh banget. Jadi menyambut adikku gitu. Tapi setelah itu mulai cemburu lagi sih ketika proses menyusui apa gitu. Kok adik terus yang digendong? Nah itu dia. Akhirnya ketika dia sudah mulai cemburu-cemburu, saya bilang gini, Kak ini kayaknya menyusui ini kok mau nenek terus, udah kita geletakin aja ya. Saya geletakin kan. Nangis. Wah. Terus ayo si mami pangku. Jadi sering-sering mau mangku dia. Terus dia bilang gini, mami itu adek nangis terus. Ya abis nenek terus kan kamu jadi gak bisa dipeluk. Mami kasihan mama. Nenek lah mami. Boleh. Kalau kamu kasih izin sih gak apa-apa. Akhirnya dia bilang, mami nenek deh. Ya udah nenek. Sini kakak sama sini. Gitu. Jadi proses sibling rivalry-nya sangat-sangat berkurang. Gitu. Jadi dia merasa juga dilibatkan. Dia merasa juga tetap ada bagiannya. Itu milik saya. Itu boneka saya. Itu keberuntungan saya sehingga dia lebih sayang sama bukan adiknya. Ancaman buat dia gitu. Betul sekali. Dan saat ini Bu, kita tidak cuma berdua. Kita ada tamu. Coba kita sapa dulu. Shalom. Dengar-dengar kayaknya dia memang jadi anak tunggal ya cukup lama. Iya, dan cukup lama ya. Kita coba sapa. Halo Ibu Ellen, apa suara saya terdengar? Halo Ibu Ellen. Iya. Kalau tadi kita kan pengalaman anak kita ya. Ini kayaknya benar-benar pelaku ini. Jadi Ibu Ellen terima kasih sudah hadir di studio bersama-sama dengan kami. Boleh Ibu perkenalkan diri, dari mana dan apa kegiatan sehari-hari? Oke, perkenalkan nama saya Ellen. Saat ini saya berdomisili di Jakarta. Dan pekerjaan sehari-hari sebagai pegawai swasta.
Terima kasih Bu sekali lagi ya udah hadir bersama-sama dengan kami, dan kami dengar-dengar ini kalau Ibu adalah anak tunggal yang lama gitu punya adik. Ada berapa belas tahun Bu bedanya? Berapa tahun ya? Belas atau? Cukup lama ya? Berapa lama Bu? 4 tahun mengecap jadi anak tunggal. 14 tahun. Waduh, lama banget ya Bu ya. Aduh, gimana ya? Selama ini jadi sorotan, pusat perhatian, tiba-tiba bergeser ke dedek bayi. Apakah masih ada tuh perasaan cemburu, Bu Ellen? Jujurlah pada kami. Boleh dibagikan kepada pemirsa kita saat ini? Silakan Ibu Ellen. Iya, jadi pengalaman selama 14 tahun kan berarti sudah mulai masuk usia remaja ya Bu Ellen ya. Kebetulan selama 14 tahun sebagai anak tunggal tuh cukup merindukan adanya teman bermain gitu. Jadi saya ingat dulu waktu masih SD itu pernah saya tulis dari Tuhan kalau boleh saya punya adik. Jadi itu memang kerinduan saya. Tapi sudah dilupakan karena sudah masuk usia SMP. Nah kemudian satu hari orang tua saya tiba-tiba beritahu, wah Ellen ini kamu akan punya adik lagi. Dan kebetulan itu berkat dari Tuhan yang kami semua tidak ada yang menyangka. Surprise ya. Jadi ibu saya tahu beliau hamil pada usia kehamilan sudah 5 bulan. Gitu. Iya. Dan apa perasaan ketika adiknya lahir waktu itu Bu Ellen? Campur aduk ya, mungkin kaget pertama karena ada penyesuaian baru, kemudian cukup senang juga karena ada bagian anggota keluarga sekarang gitu. Tapi masih sedikit shock karena belum tahu menempatkan diri setelah ini gimana nih ke depannya, mungkin gitu. Iya. Ini mungkin karena sudah remaja, udah masuk masa di mana peer group stage ya. Jadi teman orang yang signifikan tuh selain orang tua, yang paling utama justru teman sebaya. Jadi ini mungkin cukup jauh ya gapnya. Cukup jauh gapnya dan nggak terlalu cemburu ya. Karena pelukan mama udah nggak terlalu penting nih karena udah remaja, kayaknya lebih penting pelukan siapa? Pelukan teman-teman sebaya ya, begitu kan? Nah terus bagaimana ketika akhirnya adik itu lahir? Apakah ikut terlibat juga? Nah jadi selama 14 tahun sendiri kan Bu Helena biasanya ngapa-ngapain sendiri. Kemudian ada juga batasan-batasan dari orang tua. Karena takut nih anak saya satu-satunya bakal kenapa-napa kalau diizinkan berkegiatan jauh atau study tour yang beberapa hari menginap gitu. Tapi senangnya setelah adik ada, akhirnya ada lebih kelegaan orang tua untuk melepas saya. Jadi ada kegiatan-kegiatan lebih bebas ya. Atau jauh saya di jadi justru malah menyenangkan untuk saya. Iya, betul-betul. Zaman dulu waktu masih sendiri dikekep gitu ya sama papa, jangan sampai ada apa-apa karena satu-satunya the only one, the one and only ya. Sekarang sudah ada adik, ya udah nggak apa-apa lah gitu kan. Adiknya ada berapa Bu Ellen? 1 atau 2? 1, jadi kebetulan kami hanya 2 bersaudara hingga saat ini. Oh iya. Hubungannya bagaimana setelah itu? Apakah ada muncul persaingan nggak setelah adik itu sudah makin besar? Apakah perhatian orang tua lebih kepada si adik bungsu ini atau tetap sama seperti dulu? Nah oke, jadi karena mungkin usia remaja, jadi saya sudah mulai diajarkan untuk bagaimana bantu merawat si adik ini, gitu. Jadi bantu memandikan atau mengenakan baju atau mungkin jagain gitu kan. Karena dilibatkan dalam pola asuh ini, saya merasa saya seperti ibu kedua jadinya. Nah jadi untuk saing-saingan atau cemburu-cemburuan mungkin tidak ada lagi gitu. Dan kebetulan adik saya juga lahir dan tumbuhnya cukup
berbeda ini ya, karena dia laki-laki, saya perempuan, barang-barangnya pasti ada kan. Dan dia juga cukup menghargai gitu. Dia kayaknya naik ke tempat tidur saya dan lihat bingkai kaca saya, foto gitu kan, biasanya anak-anak cewek suka ada. Nah, dia nggak sengaja pecahkan, dan dia tiba-tiba datang ke dapur dan dia kasih itu bingkainya sambil nangis, "Kak, ini maaf," gitu. Jadi lebih saling menyayangi, saling menghargai lah di rentang 14 tahun ini mungkin ya. Ya, puji Tuhan. Pengalaman yang menarik ya, Bu Helen. Sekali lagi terima kasih Ibu Helen yang sudah berbagi dengan kita saat ini, dan kita akan jumpa lagi dalam segmen lainnya lagi ya Bu. Terima kasih sudah boleh bersama-sama dengan kami di studio. Ya, terima kasih Bu Helen. Terima kasih Bu Helen. Tetap kompak ya. Dan pemirsa, demikian untuk segmen kali ini. Kita lanjut lagi pada segmen selanjutnya. Kembali lagi pada segmen selanjutnya dalam program Love Your Child. Kita masih membahas tentang ketika anak tunggal memiliki adik bayi. Bu, tadi kita mendengar ya pengalaman dari Ibu Ellen tadi. Seru banget ya, 14 tahun beda tapi masih bisa kompak dan masih bisa tetap memiliki saling menghargai, luar biasa. Saya pikir ini bergantung juga dengan pola asuh yang sudah diterapkan dengan sangat baik di rumah tangga mereka ya. Maksud saya pola asuh dari mama papanya. Tapi apakah ini memang begitu ya Bu ya? Apakah yang jaraknya jauh itu lebih kompak daripada yang mungkin jaraknya hanya 3 tahun? Yang saya hadapi dari klien-klien saya enggak tuh. Oh enggak ya. Nggak selalu, saya kira selalu gitu. Enggak ya Bu? Enggak begitu ternyata. Maksudnya nggak selalu begitu ya. Ini makanya saya bilang kalau sampai Ellen bisa begitu, saya pikir Bu Ellen ini salah satu contoh yang baik ya. Jadi sebetulnya waktu kita dengar tadi bagaimana Bu Ellen diminta oleh mamanya untuk ikut merawat sang adik, itu adalah salah satu strategi yang bagus. Karena apa? Waktu dia merawat, dia melihat langsung kan adiknya tuh tidak berdaya, ya kan? Ketika dimandiin menggelepar-gelepar gitu kan. Terus dikasih susu juga kalau nggak ada yang pegangin susunya mungkin dia tidak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi dia bisa melihat bagaimana struggle-nya si adik ini untuk menuju pertumbuhannya. Jadi dia bisa empati gitu. Terus bagaimana adiknya mungkin waktu dipeluk, dia juga ikut meluk. Wah, itu akan jadi bonding yang nggak kelihatan terjadi di antara mereka berdua gitu. Tapi kalau misalnya mamanya aja yang ngurusin sama papanya, anak sulungnya itu tidak dilibatkan, nah ini itu yang ada mungkin bisa jadi kecemburuan itu muncul gitu, seperti yang saya temui dalam klien-klien saya gitu loh. Nah mungkin setelah jadi apakah sesudah itu Bu, sesudah adik lahir ada juga tips-tips yang bisa dilakukan oleh orang tua baru ini? Betul, jadi bukan cuma sebelumnya tapi setelah adik lahir atau setelah adik diadopsi ke dalam rumah tangga kita, itu perlu melibatkan si mantan anak tunggal ini, ya kan, ex tunggal ini. Jadi misalnya tuh ajak mereka untuk selain merawat bayi juga duduk berdua tanpa adik. Seperti yang saya lakukan itu ya, duduk berdua tanpa adik, hanya berdua saja si kakak dan si mama gitu atau si papa ya. Lalu mereka ambil waktu untuk quality time berdua dan bisa menunjukkan bahwa si kakak ini mendapatkan kasih sayang yang tetap stabil dari papa dan mamanya. Dan yang kedua, yang berikutnya juga kita bisa menerima dan akui saja perasaan mereka gitu. Jadi kalau mereka misalnya menunjukkan kecemburuan, aku sebel deh, mama itu kenapa sih selalu sama adik terus misalnya, ya, kamu ini ya merasa sedih karena takut mama terlalu sayang sama dia ya, gitu kan. Jadi diakui, terus jangan dihukum. Anak nih suka cemburu aja nih, anak gak bener kamu, jangan begitu. Jadi biarkan dia punya perasaan, mungkin ada cemburu, ada marah, frustasi, karena dia berusaha untuk peluk mamanya, adiknya nangis, ya pindah deh ke adiknya. Terus dia mau peluk mamanya lagi, ini adik ini kesel banget ya, dia frustasi atau mungkin bingung karena kayak tadi Ellen kan, tadinya nggak ada siapa-siapa, nggak ada anak kecil kok tiba-tiba muncul gitu. Jadi akui dan terima saja itu, dengerin aja dia ngomong.
Kenapa? Kamu punya perasaan apa sama si adik? Kesel, karena dia mah cengeng, selalu aja apa itu namanya ngambil mainanku kalau main. Misalnya kita dengerin aja, terus setelah itu kita boleh mengarahkan. Oh, maksud kamu gini ya? Iya sih. Memang kadang-kadang kalau adik kecil itu suka susah dibilangin ya karena belum ngerti nanti kalau udah makin gede dia ngerti. Nah seperti itu. Jadi tanpa hukuman. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa dibagikan ya Bu ya. Betul. Sesudah maupun tadi sebelum. Dan sekali lagi terima kasih Bu Helena untuk pembahasan kita hari ini. Jadi ibu-ibu baru yang baru memiliki lagi adik, untuk anaknya boleh belajar dengan kita hari ini ya. Bagaimana tips-tips tadi yang sudah dibagikan oleh Ibu Helena sebelum dan sesudah. Dan terima kasih sekali lagi Bu Helena untuk pembahasan kita kali ini. Kita berjumpa lagi pada episode Love Your Child yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati.